Mari saudara-saudara kita teruskan kembali akan session ini. Session yang kedua di dalam Roma Fatsal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, untuk mendapatkan bagian Allah menjadi bagian kita di pihak kita, ini ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Yohanes Fatsal 7 ayat 37 dan 38, 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, perkataan ini jangan lupa, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini dikatakan, apabila saudara percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi kalau saudara bisa percaya Yesus bagaimana? Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, kalau saudara tidak pernah baca. Saudara kerap kali enak dengar Pak daripada baca sendiri. Baca sendiri itu susah, tidak ngerti, ngantuk. Tapi kalau saudara tidak melakukan seperti yang ditulis di dalam Alkitab dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara tidak akan mengalami. Percaya kepada Yesus Kristus, tingkat yang saudara harus bayar, percaya, dibaptiskan. Harus. Sebab Yesus sudah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, baptiskan mereka. Ada orang yang berkata begini, dan ini banyak, yang penting percaya toh. Waktu saya di Surabaya, saya ketemu seorang om tua. Dia sudah percaya Tuhan. Dia berkata, Pak Yusa, yang penting kan percaya Tuhan. Saya bilang amin. Jadi baptis itu tidak perlu toh. Alkitab berkata apa? Ya percaya, saya ya percaya kok. Alkitab berkata, barang siapa percaya seperti yang tertulis dalam Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, baptiskan mereka. Jadi kalau belum dibaptis bagaimana? Engkau tidak punya meterai, berarti engkau tidak punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan setan akan menuntut engkau, kenapa masalahmu tidak selesai? Karena engkau tidak menggenapkan. Mau bayar yang satu, bayar yang lain enggak. Anggapannya enggak perlu, sebab engkau tafsirkan Alkitab menurut pikiranmu sendiri. Ini yang menyebabkan orang Kristen tidak mengalami perkara-perkara yang besar dengan Allah. Saya sendiri termasuk orang yang membatasi dulu, saudara. Kenapa? Karunia lidah saya bilang tidak perlu, sebab saya orang GKI. Yang penting percaya. Pada satu saat Tuhan berkata kepada saya, Yusa, mengapa engkau tidak merindukan karunia lidah? Loh, apa masih perlu Tuhan? Loh, aku berkata, kalau engkau percaya kepadaku seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab ini kamu percaya seluruhnya atau kamu mau potong-potong? Ya seluruhnya. Loh, kalau seluruhnya, karunia-karunia ini masih perlu enggak? Ya perlu. Nah, iya. Kenapa kamu enggak mau? Ya mau, saya bilang. Mau, ya mau ya sudah, minta. Nah, saya minta.
dapat. Tapi kesalahannya kita ini kerap kali apa, saudara? Kalau kita sudah dapat karunia, kita lebih kesengsem sama karunianya daripada sama Allah. Ini kesalahan orang Kristen lagi. Saya sampai bilang, kok salah terus ya Tuhan? Iya. Karena apa? Karena tambah dekat Yesus itu terang. Yesus itu terang. Saudara, ibu-ibu ini kalau mau pergi pesta dandan, itu mau lampunya yang terang atau lampunya yang remeng-remeng? Kalau saudara bilang gini, lampunya jangan terang-terang supaya apa? Cacatnya tidak kelihatan, menghibur diri. Tapi kalau lampunya terang kelihatan, aduh ini masih cacatnya gitu, tutup, ditutupi sama lapisan pancake sing kenceng. Tambah, oh keputihan, ininya, waduh meleset. Lalu bibirnya yang menceng sedikit, ditambahi sedikit, dikurangi sedikit, ya toh. Tapi kalau saudara setelah berdandan itu lalu masuk ke dalam kaca yang pembesar dan lampunya lebih terang, lebih kelihatan lagi enggak cacatnya yang lain? Kelihatan. Demikian juga kita dengan Yesus. Kita ketemu Yesus pertama tidak terlalu terang. Karena apa? Kalau keterangan tidak kuat, kurang terang. Tambah suci, tambah hidup bener, tambah terang, kelihatan lagi. Tambah terang, kelihatan lagi. Saya itu setiap kali ketemu Tuhan saya bilang, salah lagi, masih salah lagi Tuhan. Terus Yusa sampai bersih semuanya. Ini hidup kekristenan, saudara. Saudara kira kalau saya berdiri di sini kadang-kadang nyopot sepatu, kadang-kadang enggak. Itu karena apa? Saudara jangan kira bahwa saya itu tidak senang pakai sepatu. Dia ngomong, lepas sepatumu. Nanti dianggap sok si Tuhan, lepas. Ya sudahlah, disok ya biarin, setelah terlepas. Sebab apa saudara? Alkitab berkata, pada waktu Tuhan hadir, Yusa, pada waktu dia ketemu dengan panglima malaikat, lepas sepatumu, karena tempat di mana engkau berdiri kudus. Jadi bukan saya nyopot sepatu ini bukan sembarangan. Kalau ndak disuruh, ndak. Ngapain sok-sok copot sepatu? Ya kalau kebetulan saya pakai kaos kaki yang ndak bolong. Kadang-kadang ini kaos kaki ya bolong, bisa. Tapi saudara tahu kita harus belajar peka. Kita harus belajar nurut. Kita harus belajar rela. Apapun yang dia katakan, lakukan. Kalau tidak, engkau akan tidak melihat kemuliaan dia. Kita harus tambah lama tambah peka. Untuk tambah peka, untuk mendapatkan Allah di pihak kita, kita harus berani bayar harganya. Harga ini saudara kerap kali kita tidak mampu membayar. Semuanya hanya karena anugerah, asalkan saudara menyediakan hati. Yang penting itu saudara, hati yang engkau mau apa? Bagaimana hati yang Tuhan kehendaki supaya Tuhan menjadi pihak kita dan mau bertahta di atas hati kita senantiasa. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan kita mengenal akan Dia dan Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan dari permulaan sudah dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberikan petunjuk jalan-jalannya. Yang penting kan itu. Kalau saudara sudah dikasih tahu, itu kan yang penting itu, betul enggak? Kalau saudara sudah dikasih tahu, seorang anak yang sudah dikasih tahu sama papa mamanya, jalannya ke sana, jangan takut, pergi. Tapi kalau anak itu masih takut, bapaknya jengkel enggak? Nah, saudara kalau sudah diberitahu, yakin enggak? Berani enggak? Hah? Berani? Berani.
Tapi masalahnya bagaimana bisa mengerti? Ya kalau Tuhan dek setan. Wong gak kenal. Lah ya toh? Masalahnya kan itu. Maka untuk itu saudara harus berani praktek. Caranya begini. Kalau kamu sudah berdoa, Tuhan bicara, yang penting lakukan. Seandainya salah, kamu cuma ngomong gini, Tuhan, aku kok dengar gini, tapi kalau ini salah ampuni ya Tuhan. Engkau tahu hatiku mau nurut loh ya. Nek salah ya maklum ya, wong orang belum baru belajar. Lakuin. Kalau salah tidak berbahaya. Kalau bahaya pasti dicegah Tuhan. Ini loh caranya saudara. Makanya saya kalau ngajar anak-anak saya, wah nekat. Kayak kemarin anak saya berikan uang untuk pergi ke Selat Bintana karena dia harus berangkat sendiri karena masih ada pelayanan di Bandung. Dia waktu saya beri uang 25.000, oh, ini nak bawa, nanti kalau di jalan ada apa-apa, kalau kamu memerlukan beli bensin apa itu, jadi kamu sudah ada persediaan. Apa katanya? Aduh papa, ampun Tuhan, kenapa aku kok masih belum nurut ya Tuhan ya Pak? Kenapa? Tak kasih uang kok malah ngomong gitu. Tadi di gereja itu loh Pak, Papa kan sudah memberikan uang jajan buat saya setiap bulan, tapi uang jajanku ini tinggal 5.000, udah habis. Dan saya pikir nanti buat di ongkos jalan, kalau saya bawa mobil buat persediaan pergi ke Sukabumi. Tapi Tuhan tadi di gereja ngomong gini, Den, berikan semuanya 5.000. Tuhan tinggal 5.000. Kalau tak kasih ke semua nanti aku bawa apa? Aku nanti beri kepadamu. Mana mungkin? Kalau engkau beri kan mesti melalui Papa. Papa tidak akan ngasih karena Papa sudah ngasih jajan, sudah ngasih ini. Tidak mungkin. Maaf ya Tuhan, tak tukar ke 5.000-an, tak tukar ke ribuan ya. Aku ngasih 1.000 ya. Saudara, saya tanya, saudara juga begitu dah? Loh, kalau mau pergi ke gereja, uang itu 10-an ribu, saudara tanya enggak? Bi, tukar ke Bi. Apa Neng? Ini loh tukar ke ribuan. Buat apa? Buat kolektor. Untuk memberi yang ada, pikiran kita menghambat. Pada waktu saya berikan kepada anak saya, dia berkata, ampun Tuhan, aku tidak nurut. Dan ternyata sekarang engkau gerakkan ayahku memberi uang kepadaku. Lalu dia berkata apa? Nanti sisanya Tuhan tetap saya kasih kok Tuhan. Tidak mau utang aku. Sudah salah ya sudah, aku sudah minta ampun, tapi tetap tak bayar Tuhan. Saudara tahu? Saya mendidik anak-anak saya untuk peka, untuk turut dan alami. Jangan takut rugi. Karena pendidikan Tuhan harus dibayar. Harus kita berani bayar harganya. Apapun yang kau kehendaki, Tuhan akan berikan. Saudara tahu, baru-baru ini saya mengalami satu mujizat Tuhan. Saya padahal mau pengasingan bulan Januari, kurang berapa hari lagi. Oktober akhir anak saya itu nulis surat sama saya yang di negeri Belanda. Papa, aku sudah berdoa dan Tuhan sudah ACC. Bulan Januari aku beli mobil. Lah saya terima surat gitu itu kan kayak bingungnya gini. Nganggepe bapak iki milioner ya, tinggal tuku beli mobil gitu saja. Dia tahu bapak itu tidak punya simpenan di bank, tidak punya. Wong bank, rekening bank ya tidak punya. Kok ngomongnya enak aja, prong. Tapi pada waktu saya baca suratnya, Tuhan ngomong sama saya, aku yang akan memberikan kepada mereka. Saya bilang, Tuhan, bacaan ini loh suratnya anakku. Saya itu kalau sama Tuhan tuh gitu. Tapi saudara ndak, Tuhan engkau kan maha tahu ya.
Memang Tuhan maha tahu, tapi Tuhan kepengen saudara itu dekat, bergaul karib sama dia. Jadi kalau saya bergaul karib sama istri saya bilang, loh suratnya anakmu baca. Lah ya toh, mosok bilang tak baca ke, ya ndak, bacaan. Saya ya gitu, Tuhan bacaan. Bagaimana Tuhan? Aku berikan. Saya bilang, amin. Apa terjadi saudara? Saya kumpulkan istri dan anak-anak, saya bilang, sekarang cicikmu di negeri Belanda minta mobil. Semua setuju? Setuju. Jadi setiap persembahan sekarang kita ambil untuk keperluan rumah tangga yang secukupnya, sisanya lari ke Belanda. Oke, sembahyang, ucapkan syukur, percayakan. Lalu saya nulis surat kepada anak saya di negeri Belanda. Nih, kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan, Allah akan buka berkat untuk engkau, dan waktunya cepat dan singkat, karena Papa Januari harus masuk dalam pengasingan, dan Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tergantung engkau menyenangkan hati dia atau tidak. Buktikan, buahnya dilihat. Amin. Saudara percaya enggak? Bulan Desember muda yang lalu, lengkap sudah terkumpul 10.000 Holden. Sebulan 9 juta. Sampai ayah istri saya, anak-anak bilang, waduh, Cici itu nyeneng ke hati Tuhan ya Pak. Wong minta Januari kok Desember sudah dilengkapi. Bayangin saudara. Saya bilang, buahnya akan kelihatan. Tapi kalau engkau tidak menyenangkan hatinya Tuhan, pintu berkat pun tertutup buat engkau. Allah sanggup lakukan segala perkara, dan tidak ada barang yang mustahil, baik keuangan, baik kebahagiaan, baik damai sejahtera dan kesehatan. Allah sanggup lakukan segala perkara. Tergantung daripada dekatmu dengan dia atau tidak, pekamu terhadap dia atau tidak, menyenangkan hati dia atau tidak. Maka dari itu saudara, apa yang terjadi? Allah luar biasa. Dan pada waktu di Surabaya saya ketemu seseorang, dia berkata begini, Pak Yusa, tolong sih Pak, ibu saya itu koma Pak. Hah? Kenapa? 1 tahun koma. Mati ndak, hidup ndak. Orang Kristen? Iya. Sudah dibaptis? Sudah Pak. Oke, saya berdoa dulu. Saya berdoa, Tuhan, engkau mau bebaskan anakmu itu ndak? Tuhan bilang, kasihan Yusa, bebaskan. Oke. Langsung saya datang. Saya datang ndak macem-macem saudara. Saya cuma datang, mana yang sakit? Duduk dikasih minum janda, ndak bisa. Saya bilang, Pak duduk dulu Pak. Saya ndak mau duduk, ndak mau makan, ndak mau minum, ndak mau cerita-cerita. Saya mau datang yang sakit sebab waktuku singkat. Nah itu Pak. Waduh, saya lihat emak-emak umur 80 tahun, tinggal tulang sama kulit. Makan minum segalanya dari sini. Kayak boneka itu gini, tidak bisa apa-apa. Saya bilang, Tuhan kasihan. Ya, maka dari itu Yusa, kau lihat. Saya lihat, saya berdoa, Tuhan, coba tolong berikan aku hikmat Tuhan. Apa yang harus lakukan? Tuhan berkata, lihat, ada ikatan, ada kuasa gelap. Oh, lah orang Kristen kok ada kuasa gelapnya? Saya bilang, loh Tuhan, ini bagaimana? Dulunya dia ini dukun, nyembuhin orang. Wah, langsung saya tanya sama anaknya, dulu mamahmu ini main-main sama kuasa gelap? Iya Pak. Bisa nyembuhin orang? Iya. Sekarang tidak bisa nyembuhin badannya dewek? Iya. Sekarang dia terikat. Karena apa? Karena dia kontrak sama kuasa gelap. Hati-hati,
Saudara ini pernah kontrak sama kuasa gelap enggak? Ada yang pernah pergi ke tukang ramal? Ada yang pernah pergi ke suhu-suhu? Ada yang pernah pergi ke kelenteng? Pernah opiok, biak. Apa ya? Pernah? Hati-hati loh, hati-hati. Sebab roh kita sudah dibebaskan, tetapi jiwa dan tubuh kita belum. Hati-hati. Pada waktu itu saya tinggal ngomong begini, oh ya Tuhan, aku mau bebaskan sekarang karena mandat sudah Engkau berikan. Ini saudara harus belajar. Setan kalau mau mencobai, mau melakukan segala perkara kepada saudara, dia selalu minta izin sama Tuhan karena engkau anak Tuhan, betul tidak? Engkau harus tahu kalau Tuhan sudah ACC, itu setan baru berani main-main sama engkau. Dan itu ada waktunya. Jangan enak-enak bilang sampai kapan, ada waktunya. Semua setan itu minta izin sama Tuhan, ada batas waktunya. Kalau belum sampai, setannya kamu usir, ketawa saja. Kamu usir-usir, biarin dia ngusir-ngusir, ada batas waktu nih. Makanya saya itu orangnya rileks, nggak mau ngotot. Saya kalau menghadapi orang yang terikat kuasa gelap atau setan, saya berdoa dulu, Tuhan sudah waktunya belum? Kalau Tuhan bilang belum, nggak mau jamah, nggak mau berdoa, biarin. Pusing amat, capek-capek tinggal tidur enak. Ini saya ngalami sendiri waktu di Lembah Nyur sama hamba Tuhan ini loh, yang di depan. Saya tanya sama si Wim dulu tuh, istrimu mana? Oh enggak turut pak, di kamar, enggak mau keluar. Saya sudah ngomong sama suaminya, istrimu enggak beres. Hah? Apa ya? Ya dah, saya cuma ngomong gitu, enggak apa-apa. Dia ya enggak apa-apa, istrinya di rumah ya enggak apa-apa. Tapi malam-malam panggil lagi, tok, yang bukan panggil dia, orang lain. Sebab apa? Oh, udah ditengkingi, diusir dia, melotot terus. Apakah saya pusing? Enggak. Saya dipanggil, saya datang, saya doa Tuhan, sepanjang jalan saya bilang, sudah waktunya belum? Sebentar. Ya sudah, saya diem. Masuk di kamar dia, orang lain bung. Saya enggak, saya diem saja. Saya duduk, saya lihat yang lain nengkingi, tong. Saya lihat saja, diem. Sebabnya apa? Belum diperintah. Ngapain ngotot-ngotot? Jadi diem saja. Nah, setelah beberapa saat dia ngomong, sekarang. Saya jadi bangun. Dah, minggir. Kenapa? Udah waktunya. Setan, udah waktunya, keluar. Pok. Ada apa? Bangun, sadar. Ngapain sih kamu? Oh ya, saya nengkingi orang, masuk kena saya nih. Ini loh saudara, kalau engkau tidak ngalami sendiri, tidak akan dewasa. Ngawur, saya kayak anak kecil itu loh. Wayo, geroblokan, pokoknya rombongan kan lumayan. Sebabnya kalau rombongan itu kuat, rasanya itu toh yang satu belum, yang satu. Ini persis di Jakarta itu waktu itu. Saya habis khotbah, tumpangin tangan ke orang perempuan minta, Pak tolong didoakan. Saya baru mau numpangin tangan, untung saya melek. Tamper saya. Untung aku melek, saya bilang. Coba aku merem, kita aku. Untungnya saya melek. Saya bilang, ada kuasa gelap. Langsung matanya bunder. Langsung saudara-saudara seiman, saya ya seneng dibantu. Biung masuk. Dalam nama Yesus. Wah, ketepuk. Saya jadi bingung, saya diem saja. Saya liatin saja. Setelah 1 jam ndak keluar, 2 jam ndak keluar, mulai yang turut ngusir ini
diem pulang. Dulunya banyak, ting ting ting, jadi sepi. Karena apa? Sejam tidak pulang, tidak selesai, 2 jam tidak selesai, ditunggu di rumah soalnya. Akhirnya sudah tinggal 1-2, mereka bilang, "Pi Pak Yusa ini, udah biarlah, Tuhan diem ya, saya diem, peduli amat lah." Habis gitu saya bilang, Tuhan ngomong, sekarang, nah, udah lepaskan, saya bilang. Dia kalau dilepas itu lari ke dapur ngambil pisau, mau bunuh diri. Ya lepasin, wong Tuhan bilang lepasin no. Nanti kalau lari ya biar ngambil pisau, biarin. Lah kalau mati, ya mesti mati deh, ambil pisau, mabus ya mati ya wis piye. Mau apa, wong Tuhan bilang lepasin, ya lepasin. Lah kalau lari, lah ya biar. Wow. Ya sudah, tanggung jawabmu loh Pak Yusa ya. Ya sudah tinggal saya lepaskan. Lari sungguh, iya. Saya duduk di kursi, dia lari ke pintu ngambil pisau. Lalu yang lain, loh Pak Yusa, biarin. Saudara tahu, sampai persis di pintu, kayak orang ditampar, pelok gede, buak geseran lagi. Lari ke pintu sana, sampai di pintu dikampleng lagi, gedebok balik lagi. Baru yang lain bilang, oh gitu toh, nggak bisa keluar ya Pak Yusa. Lah nyatanya nggak bisa gitu kok. Lah siapa yang anu? Lah ya nggak tahu, aku ya nggak lihat apa-apa kok. Mestinya ada malaikat itu di situ. Dia mau masuk, keteplok blok lagi ya. Oh jadi gitu ya. Iya, itu orang percaya. Nurut. Itu loh saudara. Kita kerap kali terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Tuhan mengatakan lepaskan. Dia lari, mau ngambil pisau. Tapi saudara tidak boleh terpengaruh. Saya diam saja. Gedebak. Setelah lihat 1 kali di situ lebih mantap. Kenapa? Mesti lari sebelah sana. Biarin, bener. Wah, gedebak lagi lah. Lebih mantap lagi. Wah, sip. Apa terjadi? Ngerangkak, deketi saya, lalu bilang bagaimana? Ya aku mau keluar, tapi tolong tunjuki jalannya. Saya cuma ngomong, setan, kamu ndak perlu nipu saya. Wong kamu bisa masuk kok ndak bisa keluar. Nah kan lucu toh. Kamu masuknya dulu melalui apa? Bisa itu keluar loh. Saya bilang nggak usah tanya-tanya. Sebabnya apa? Dia tanya, saudara tahu? Dia mau mencobai saya. Sebab kalau Tuhan tidak bicara, aku berkata, dia nanti menuntut Tuhan. Saudara tahu, setan itu licik, jahat, luar biasa. Maka saya katakan, kamu asalnya dari mana? Dari Lampung. Siapa yang nyuruh kamu masuk ke tempat perempuan ini? Suaminya. Suruh apa? Aku disuruh membunuh istrinya supaya warisannya jatuh kepada suaminya. Pantesan kamu. Berapa tahun kamu? 8 tahun. Saya bilang, sudah sana keluar, balik sana ke Lampung. Sana kamu minta ganti suaminya, sana pergi. Saya bilang. Langsung gedebuk kayak orang mau mati, dibanting-banting. Ya sudah keluar sendiri. Wah keluar, ya keluar sudah lemas. Ayo bangun, sudah beres. Saudara tahu, kita itu jangan mau ditipu setan dan jangan takut karena Allah di pihak kita. Emak tua ini, saya cuma ngomong begini. Oh ada setan nih, saya ngomong ini, setan tutup telingamu, aku mau ngomong sama jiwa ini, kamu nggak boleh dengar. Setelah itu saya ngomong sama jiwa, dengar, aku bicara kepadamu. Padahal orang koma loh. Orang koma itu saja ngomong pada. Hah? Lah kalau kamu bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Bisa.
Orang koma itu bisa diajak ngomong, cuma ndak bisa nyaut. Nggak bisa diajak ngomong namanya. Nggak bisa diajak ngomong. Masalahnya itu cuma itu. Saudara ini Allah bisa bicara sama saudara ndak? Cuma masalahnya saudara tidak dengar. Lah kalau ndak dengar ya ndak bisa nyaut. Tapi Allah bicara ndak? Bicara. Lah jiwa ini dengar, cuma jasmaninya ini lumpuh semua. Jadi saya ngomong, jiwa dengar, aku hamba Allah Yesus Kristus Tuhan berbicara kepadamu. Engkau bertobat, minta ampun segala dosamu. Setelah itu katakan, Tuhan Yesus ampuni saya dan bebaskan aku. Kalau engkau menyebut nama Tuhan Yesus, engkau segera dibebaskan dan engkau pulang dengan damai sejahtera. Setelah itu gentan saya ngomong lagi sama setannya, setan buka telingamu. Tadi kan tak suruh nutup, kalau ditutup terus aku ngomong nanti ya tidak dengar dia. Buka telingamu, aku hamba Tuhan mau bicara sama kamu. Dengar, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kamu, apabila jiwa ini berteriak dalam nama Yesus, engkau lepaskan. Engkau tidak berhak lagi mengikat dia, biar dia pulang dengan sejahtera. Amin. Selesai, lakukan. Nah, saudara percaya enggak? Lalu setelah amin terjadi apa? Enggak terjadi apa-apa. Seperti saudara kalau pergi ke rumah sakit atau tempat orang berdoa, lalu saudara berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Lalu saudara kalau lihat kok tidak jadi apa-apa ya, lalu kalau pulang pikiran di sini apa? Sembayang ya sembayang, dek jadi pada ya. Kira-kira kalau saudara ngomong gitu dalam pikiran itu, jadi enggak ya? Aku tadi ya sudah sembayang tapi kok tidak ada apa-apa ya? Kira-kira bakal jadi pada? Tahu? Nah, jadi kalau nanti kamu sembayang apa-apa, kalau mulai mikir jadi pandak ya, tidak bakal jadi. Apa yang saya lakukan? Anak-anaknya tanya gini, lalu bagaimana ya Pak Yusa? Loh lah ya tidak apa-apa. Lah bagaimana? Mati Pak tetap gini. Loh. Kamu ini percaya enggak kalau Tuhan itu sanggup lepaskan dan bebaskan ibumu? Percaya. Ya sudah, tunggu. Wong nunggu setahun sanggup kok beberapa hari tidak sanggup. Kok sudah minta sekarang-sekarang? Wah, kamu ini, saya bilang, oh ya, maaf ya Pak Yusa, maaf. Sudah saya pulang. Lalu persis seminggu, telepon berdering. Terima kasih Pak Yusa. Apa yang terima kasih? Mama sudah pulang dengan senyuman dan bebas. Mati? Iya. Mati malah terima kasih, karena Yesus berkata di dalam Mazmur, berkata Daud, alangkah indahnya kematian seorang anak Tuhan. Tapi anaknya bilang gini, tapi sayang ya Pak Yusa. Loh masih ada sayangnya lagi, itu loh manusia, kok enggak bangun dulu ya Pak? Coba bangun dulu kan, bisa ngomong-ngomong dulu. Lah tadi waktu sembahyang saya tanyai, mintamu apa? Minta saya Pak kalau harus pulang biar pulang. Lah kamu enggak minta bangun ya enggak bangun. Lalu dia bilang, aduh boleh toh Pak? Boleh. Wong Tuhan berkata, minta maka aku beri kepadamu. Waduh terlambat ya Pak, sekarang enggak bisa bangun. Udah mati. Tadi mau mati, sudah masuk di kubur, mau minta dibangunin. Itu namanya mau merintah Tuhan. Saya bilang, oh bisa. Iya, seperti yang di Semarang juga begitu. Emaknya ini sudah dimasuk di rumah sakit Telogorejo ICU, tapi anak-anaknya dari luar negeri datang. Lalu saya di Introkal, saya di Jepara, saya mau pulang ke Bandung. Tolong Pak Yusa mampir. Ya, tapi 5 menit. Ya, mampir saja ya. Aku tidak mau ngobrol apa-apa sebab saya mesti cepat di Bandung. Jam 8 tepat di Telogorejo. Telat, bye. Saya orangnya gitu, kalau sudah jam 8, padahal saya masih di Jepara loh.
Saya sudah perhitungkan jam 8 tepat saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara, Engkau lakukan segala perkara sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jam 8 tepat saya di rumah sakit. Orangnya sudah nunggu semua, jejer-jejer anaknya. Apa yang kamu minta? Kalau boleh Pak, kalau ibu harus pulang biar pulang. Tapi kalau boleh Pak, bangun sebentar supaya bisa ngomong-ngomong. Sebab saya sudah lama tidak ketemu. Oke? Kalau Tuhan ACC lo ya. Ya. Kalau Tuhan tidak ACC, pulang. Ya. Rela? Rela. Daripada menderita Pak. Tapi sebetulnya itu bukan karena menderita. Bayari di ICU. Loh, terus terang jujur ya toh. Mati ndak, tapi di ICU 1 hari berapa puluh ribu. Bisa habis-habisan nanti. Jadi saya masuk, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini anakmu sudah mati ndak, hidup ndak. Sekarang hamba-Mu mau berdoa, minta ampun, minta belas kasihan. Tuhan berkata, bebaskan dia. Oke. Jiwa berteriak kepada Yesus Tuhanmu. Katakan, Tuhan Yesus, lepaskan aku. Maka segera engkau akan lepas. Dan minta kepada Tuhan, anak-anakmu kepingin ketemu engkau. Aku berbicara kepadamu jiwa, anak-anakmu kepingin ketemu engkau sebelum engkau pulang. Dan minta kepada Tuhan izin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terus anaknya tanya, bagaimana Pak? Selesai. Loh, bagaimana? Tunggu, saya pulang. Bagaimana jadinya? Tidak tahu. Nah, memang tidak tahu mau suruh apa. Saya bilang tidak tahu. Wong itu kerjaannya Tuhan, bukan kerjaan saya. Saya kan cuma alatnya. Dan apa terjadi? Besok bangun 100% bangkit. Sampai dokternya kaget. Periksa semua sempurna. Copotin semua. Wah, hebat ini. Mama, mak ini bisa bangkit lagi. Lalu ketemu anak-anaknya. Loh, kamu kok datang? Loh, iya mak, aku datang barang. Iya, makanya kapan kamu? Ini mama sakit. Iya, tapi sekarang mama sudah sembuh kok. Ayo pulang. Dokter bilang, ya sudah bawa pulang. Pulang. Tapi anaknya sudah tahu kalau cuma sebentar. Jadi anaknya bilang, mah, cepet-cepet mah yuk, ngomong terus, ngobrol ya mah. Sebab tidak lama. Apa nih yang tidak lama? Kita ketemu tidak lama mah. Pikirin anaknya meh balik, padahal mamanya sing harus balik. Lalu ngobrol, dipeseni, mama mau pesen apa? Apa yang masih disimpan? Sebab kalau ada yang disimpan tidak sempat ngasih tahu kan hilang. Pikirnya kalau orang rohani simpen apa? Simpen jimat. Enggak, karena pikirannya manusia itu selalu apa? Kewi, budel, harta warisan. Simpen apa? Oh sudah, nanti bagi-bagi ya. Ini punya aku, ini bagi-bagi. Ya ngobrol. Hari ketiga, udah ya, glek mati. Ini loh saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Allah yang menetapkan mati hidup, Allah yang menetapkan segala langkah saudara dan saya, Allah yang memberitahukan, Allah yang akan menetapkan apa yang akan terjadi. Engkau tidak perlu takut dan khawatir dan gentar. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu sudah di dalam tangan Tuhan. Kenapa engkau takut? Anakmu kau takut, suamimu kau takut, segala macam. Tak perlu takut. Ini saya buktikan saudara, hidup kekristenan itu hidup yang nyata. Baru ini tadi saya selesai khotbah, saya ketemu seseorang. Dia bilang, loh betul toh. Lah saya bilang, apa yang betul? Ya ini loh. Jadi lihat ini bukti betul toh, betul.
Tuhan tuh sudah tahu, ini sudah diketok, sudah bicara. Berkat itu miliknya Yusa. Loh. Tahu saudara? Padahal saya sama orang itu belum ketemu, lama enggak ketemu. Ya enggak ngobrol-ngobrol enggak. Tapi kalau sudah jatah, masuk kantong. Enggak perlu takut. Bayangin nanti dari mana ya Tuhan, nanti bagaimana anakku ya Tuhan. Itu orang kurang percaya. Tahu? Percayakan segala sesuatu dalam tangan Dia. Tetapi rahasianya satu, untuk menyediakan hati yang mau untuk Allah bertahta dan Allah berbicara. Ini rahasianya. Bagaimana? Kita lihat di dalam Injil Keluaran. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-20, 21 dan 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara. Perhatikan, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Pada waktu zaman dahulu, Allah sudah mau dan rindu berbicara langsung kepada umat Israel. Sekarang Allah ada di dalam hati kita. Allah mau berbicara langsung kepada tiap-tiap pribadi. Tetapi kau harus bayar harganya. Harganya yang kau harus bayar ialah apa yang Allah kehendaki. Allah mau berbicara di atas dua loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Rahasia ini yang saudara harus pegang, sediakan. Loh batu yang pertama yang ngukir siapa? Dua loh batu yang pertama yang ngukir bentuk batunya siapa? Tuhan atau Musa? Tuhan. Yang nulisi siapa? Tuhan. Nah, ayatnya kita baca di dalam Keluaran 32 ayat 16. Ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Nah, saudara perhatikan. Adam dan Hawa yang ngukir siapa? Hah? Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa Allah tidak berkenan. Loh batu dua, Adam dan Hawa, yang mengukir membentuk batu itu Tuhan, yang nulisi Tuhan. Tetapi ternyata dipecahkan oleh Musa. Manusia pertama Adam dan Hawa diukir oleh Tuhan, ditulisi Tuhan, diberikan nafas oleh Tuhan, tetapi dipecahkan oleh manusia karena jatuh dalam dosa. Lalu Allah berkata, ukir batu. Batu yang kedua yang ukir siapa? Musa. Ayatnya di dalam Keluaran 34 ayat pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama yang mula-mula, dan aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Yesus Kristus yang ngukir siapa? Tuhan atau manusia? Manusia, karena di dalam perutnya Maria. Saudara tahu, Adam dan Hawa diukir oleh tangan Allah, tapi Yesus di dalam perutnya siapa? Manusia. Kamu kira Maria itu tidak setengah mati? Tidak. 9 bulan dia harus mengandung Yesus. Pekerjaan manusia. Allah yang mengerjakan semuanya, tapi di dalam manusia. Musa yang mengukir 2 loh batu seperti yang mula-mula. Coba saudara, sini ibu-ibu, bapak-bapak, dan gadis-gadis. Kalau kamu di RC ini, lalu Tuhan berkata, engkau sedia, aku beri kamu tugas. Kamu berkata, tugas apapun mau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, mau kamu bunting? Loh, Maria pada waktu ketemu malaikat, anugerah Allah datang kepadamu. Orang yang diberkati Tuhan. Apa? Wah, aku mau kawin sama Yusuf, bakal dapat berkat apa? Engkau akan mengandung. Hah? Long belum kawin, disuruh kan bunting. Berani? Ayo. Kelihatannya gampang, tapi kalau engkau jadi Maria, kau bilang, "Nggak sanggup Tuhan." Betul enggak? Bayar harganya. Nah, makanya itu kelihatannya gampang, saudara. Dengar firman, aku mau terima segala sesuatu Tuhan. Ngomong gampang, tapi kalau sudah datang firman Tuhan, tak sanggup Tuhan, bunting. Bapak-bapak bilang, anakku bunting. Hah? Jangan-jangan Tuhan, bisa jangan-jangan aneh-aneh. Wis lah, jangan yang aneh-aneh. Yang biasa gitu loh. Yang logis, kalau berkat peti buka uang jutaan, wah mau. Tapi kalau bunting jangan, malu. Ini loh saudara. Hidup kekristenan bukan gampang. Yesus membutuhkan orang yang berani bayar. Yesus diukir di dalam perutnya Maria. Maria yang harus makan yang kuat, makan buah-buahan, makan makanan tambahan untuk membentuk Yesus. Saudara tahu? Allah ini, Yesus ini yang dikehendaki Allah. Allah berkata kepada Musa, bikin pahat 2 loh batu. Allah tidak berkata pahat 1, 2. Tapi Yesus cuma 1. Yang 1 siapa? Loh, 2 Adam dan Hawa. Adam dan istrinya. Yesus sama siapa? Hah? Loh, saudara ini orang Kristen kok gak ngerti itu piye? Loh, yang bakal jadi istrinya Yesus itu siapa? Siapa? Manusia. Kok enak? Siapa? Aduh, makanya engkau tidak ngalami. Saya gitu loh. Loh, saudara ini calon-calon pengantin perempuannya Yesus enggak? Hah? Lah ya, kalau saya tanya, yang bakal jadi kemantennya Yesus tuh istri ini siapa? Kamu harus bilang saya. Kalau kamu enggak bilang saya, ketinggalan kue nanti. Rugi. Sebab iman itu yang jadi.
Kalau saudara bilang manusia banyak, tapi kalau saya cuma satu. Loh, betul enggak? Adapun kamu jadi istrinya Yesus, itu urusan kamu sama Yesus. Tapi saya berkata, aku batu loh batu yang satu itu. Saudara juga harus bilang gitu. Kalau enggak gitu, rugi kowe. Ini loh saudara. Yesus dikandung oleh Maria, dia loh batu satu. Yang satu saya. Harus sepasang. Allah tidak mau satu, enggak, dua. Yang satu siapa? Aku, Tuhan. Wah. Sekarang apa yang aku harus bayar? Yesus hatinya ditulisi oleh jari Allah, karena Yesus memang firman Allah. Sekarang hati kita harus ditulis oleh jarinya Allah. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan setiap hari, masukkan, sehingga hatimu penuh dengan firman Allah. Di atas loh batu Yesus dan engkau, Allah Roh Kudus berbicara. Dan dia akan memberitahukan apa yang engkau harus lakukan. Dan jikalau kita bersama dengan Allah, apapun yang kita hadapi, kita tidak takut. Karena apa? Allah beserta kita. Apa sih yang manusia bisa berbuat? Betul enggak? Setan pun tidak takut dengan Allah. Saudara, tapi ternyata saudara takut setan. Pulang malam-malam sendirian temenin dong. Kenapa? Kalau ada setan. Ini hidup kekristenan, saudara. Hidup kekristenan harus nyata, kekristenan harus dialami, kekristenan harus mengalami jatuh dan bangun, supaya engkau mengenal siapa Allahmu yang sebenarnya. Jangan takut, Allah tidak akan membiarkan kamu. Kita kerap kali sekarang ini, masa ini Tuhan bicara kepada saya. Banyak orang Kristen seperti Kristen orang Majus. Orang Majus dari dulu disanjung-sanjung, persis zaman sekarang. Tuhan ngomong sama saya, loh Tuhan, orang Majus itu baik kok Tuhan. Dia datang dari timur, dia mencari Yesus, dia membawa emas, kemenyan, mur. Tuhan berkata, persis orang Kristen di sini. Kenapa? Bawa emas, ya, persembahan. Emas itu kan kekayaan, harta benda. Kamu semua ngasih kolektor enggak? Ngasih perpuluhan enggak? Ya, sama toh, persis. Bawa kemenyan, puji-pujian, penyembahan. Wah, haleluya. Penyembahan, kemenyan itu untuk menyembah. Ya, saudara berdoa, tadi diajak, mari kita menyembah Tuhan. Persis. Mur, puji-pujian. Saudara membawa puji-pujian. 3 cocok. Hati-hati. Tuhan berkata, orang Majus setelah ketemu Yesus, dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Terus dia tinggal bersama Yesus atau tidak? Dia pergi kemana? Pulang lagi kemana? Ke rumahnya kembali. Hidupnya kembali yang lama enggak? Engkau di sini, haleluya, kolektor bayar. Panitia masih kurang, saudara, jangan takut, mas keluarin protok. Kita menyembah, haleluya, puji Tuhan. Pulang dari sini, yang cerewet tetap cerewet, yang pembohong tetap pembohong. Persis orang Majus enggak? Balik lagi, padahal kembalinya melalui jalan yang lain. Ya, sudah ketemu Yesus, sudah. Tapi hidup masih hidup yang lama. Yesus berkata, apa gunanya engkau teriak-teriak kepadaku, Tuhan, Tuhan,
tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Banyak hamba-hambaku pada akhir zaman berkata, Aku membuat mujizat, aku mengajar dalam namamu. Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Panitia di sini hati-hati. Pada waktu saya tadi duduk di situ, Tuhan berkata, peringatkan panitia. Panitia kerap kali hanya sibuk ngurusin orang lain. Retreat supaya berhasil, retreat supaya membawa jiwa-jiwa masuk surga. Hati-hati, dia sendiri terlalu sibuk, tidak pernah mengisi dirinya sendiri. Dia jadi calo surga. Sebab panitianya sibuk. Wah, di sana ada yang sakit. Wah, di sana ada yang kerasuan. Wah, di sana ada yang tidak puas. Wah, bocor lagi Pak Yusa. Wah, pulang loyo capek. Kamu tahu enggak, capeknya setengah mati ngurusi kamu. Dapat apa? Frustrasi. Persis calo surga. Bandung. Semua penumpang naik. Bandung. Segera berangkat bis. Bandung. Wah, masuk. Calonya ketemu kondektur. Pak, aku sing bawai loh Pak. Dia sendiri sampai Bandung enggak? Enggak. Ketemu lagi. Oh, ngajak-ngajak mau Bandung. Orang ini tetap di sini. Panitia di sini berbahaya. Tuhan ngomong tadi di situ. Ingatkan. Mari retreat, kenali Yesus, bergaul karib dengan Yesus. Dengan Yesus melakukan segala perkara yang besar. Semuanya pulang, puji Tuhan. Terima kasih Pak, Bapak yang bajak saya ya. Terima kasih. Dia sampai, bapaknya loyo udah sampai. Sampai di rumah, lah capek aku. Tidak dapat apa-apa. Enggak. Dimaki-maki orang malahan. Hati-hati loh saudara. Makanya saya katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi calo surga, tapi aku mau menjadi penghuni kerajaan surga. Aku bekerja sama dengan engkau, membawa jiwa pulang. Dan engkau pada waktunya Tuhan berkata, berbahagialah hambaku, karena engkau mendapatkan buah yang banyak, dan engkau makan semeja dengan aku. Inilah saudara. Maka hati-hati, isi. Pada waktunya diam diri. Hamba Tuhan kalau tidak banyak diam diri, hati-hati. Keluar terus, kosong. Maka Januari Tuhan berkata, duduk diam. Baik Tuhan. Apapun yang aku berikan, baik Tuhan. Tidak mau memikirkan yang lain. Hidup dengan Yesus. Yesus segala-galanya bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan anak-anak-Mu sudah mendengar semuanya Tuhan. Dan Engkau ampuni saat ini Bapa, karena kerap kali kami masih takut, khawatir, bimbang, ragu-ragu, karena kami belum mengenal Engkau secara pribadi. Tetapi pada siang hari ini Engkau sudah mengajarkan bagaimana menyediakan hati yang dimana Engkau mau berfirman kepada kami Tuhan. Maka dari itu kami rela, kami sedia menjadi partner-Mu Tuhan. Loh batu yang lain, aku Tuhan, bukan orang lain. Aku Tuhan yang mau menjadi batu gandengan-Mu, aku Tuhan, dan bukan orang lain. Aku mau orang lain tanggung jawabnya dia sama Engkau, tapi hari ini aku mau. Katakan kepada dia, kalau engkau sedia, bangun, katakan, menghadap dia. Aku Tuhan mau menjadi batu gandengan-Mu. Aku sedia memberikan Tuhan hatiku Engkau ukir, supaya Engkau setiap saat bertahta dan berbicara kepadaku Tuhan. Aku mau menyediakan hatiku untuk-Mu Tuhan. Dan
Dan aku mau didapati setia sampai pada akhirnya. Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Karena kerap kali kami tidak mengerti hal ini. Kami malas, kami tidak mampu, kami lemah. Kami merasa semuanya ini terlalu berat bagi kami. Padahal Engkau yang melakukan segala perkara.